Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuda Garuda. Saat ritual kunyit akan dimulai, Garuda berkata, "Ibu, mengapa kalian bekerja keras? Berikan aku perintah, aku akan melakukannya." Dewi Arundhati berkata, "Kunyit untuk pernikahan digiling oleh seorang wanita. Ini adalah hadiah, nak." Dewi Anasuya berkata, "Sepertinya kamu belum pernah menyaksikan pernikahan Garuda." Garuda berkata, "Ya, ibu, aku sangat berharap, tapi apa yang harus aku lakukan? Kakak Aruna tidak ingin menikah." Aruna berkata, "Tapi Garuda, saudara Sesanaga lebih tua dariku, itu sebabnya dia berhak menikah lebih dulu. Dan itu adalah tugasnya juga. Apakah aku benar, saudara Sesanaga?" Sesanaga berkata, "Kita membicarakan ritual kunyit Prabu Wisnu. Bagaimana itu sampai ke pernikahanku?" Mereka semua tertawa bersama dan Sri Wisnu berkata, "Pernikahan adalah ikatan yang unik. Jika kamu mencintai pasanganmu, maka ikatan itu tampak luas seperti langit. Jika seorang tuan akan menikah, maka penyembahnya juga tidak bisa jauh dari itu." Mendengar itu Sesanaga menjadi malu karena tuannya ikut mengganggunya. Mereka semua tertawa dan Sesanaga berkata, "Saat Ibu Winata datang, aku akan memberitahunya bagaimana kalian berdua menggangguku." Saat itu Raja Iblis berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan, Guru?" Resi Sukracarya berkata, "Untuk menyelesaikan pengadukan lebih dari kekuatan fisik, kalian membutuhkan kekuatan mental. Secercah keraguan di benak kalian akan memakan kekuatan seseorang dari dalam. Itulah mengapa hapus semua keraguan dalam pikiran kalian. Kalian harus meningkatkan kekuatan keinginan kalian sedemikian rupa sehingga berubah menjadi energi fisik. Jika kalian ingin mendapatkan amrita, maka fokuskan semua kekuatan kalian padanya, dan kemudian kalian pasti akan mencapai apapun yang kalian inginkan." Raja Bali berkata, "Luar biasa, ini saran yang bagus, Guru." Rahu berkata, "Ya, Guru, kami akan melakukannya sekarang." Resi Sukracarya berkata, "Tapi ingat satu hal, pastikan Dewa Indra dan dewa lainnya tidak mengetahuinya." Rahu berkata, "Mereka tidak akan tahu, Guru, karena mereka sedang sibuk dengan pernikahan Dewa Wisnu." Saat itu Dewi Arundhati mulai mengolesi kunyit di tubuh Sri Wisnu. Kemudian dilanjutkan dengan Dewi Anasuya. Setelah kedua Dewi, Mahadeva mulai mengolesi pasta kunyit di tubuh Sri Wisnu, dan Kartikeya juga mengikutinya. Saat mendapat kesempatan, Kartikeya juga mengoles banyak pasta kunyit di wajah Sri Wisnu, dan semua yang hadir terkejut melihat itu. Aruna berpikir, "Kartikeya, apa yang telah kamu lakukan?" Resi Narada berpikir, "Kamu bercanda dengan Tuhan sendiri." Semua dewa terlihat ketakutan, tapi Sri Wisnu hanya tersenyum menikmatinya. Melihat senyum itu, semua dewa menjadi tenang dan berbahagia kembali. Dewi Laksmi berpikir, "Prabu Narayan, kamu menikmati pernikahan ini. Sekarang tolong kirimkan kunyit itu kepadaku. Aku sangat ingin dilumuri dengan warnamu." Para dewa mulai menaburkan bunga kepada Sri Wisnu, dan bahkan bunga-bunga itu menghujani Dewi Laksmi. Melihat itu Dewi Parwati berpikir, ini adalah anugerah Tuhan sehingga cintanya mengalir di sini. Dewi Laksmi berkata, "Terima kasih Prabu Srihari untuk memandikan cinta ini. Aku berharap penantian ini segera berakhir agar Dewi Laksmi dan Narayan bisa bersama lagi." Saat itu Ganesha masih dalam perjalanan dan Musakji berkata, "Cukup Prabu, berapa banyak lagi kamu akan melelahkan dirimu sendiri? Silakan beristirahatlah, aku akan membawamu lebih jauh." Ganesha berkata, "Kita tidak punya waktu untuk istirahat Musakji. Aku bisa merasakan bahwa ritual kunyit paman telah berakhir. Bagaimana jika ritual kunyit Bibi Laksmi juga selesai tanpa aku?" Musakji berkata, "Tetapi Prabu, ketika mereka tidak memikirkanmu, mengapa kamu begitu khawatir?" Ganesha berkata, "Karena mereka adalah paman dan bibiku Musakji. Mereka telah dipisahkan satu sama lain untuk kesejahteraan alam semesta, dan sekarang ketika mereka akan bersatu, aku tidak ingin hal buruk terjadi tanpa kehadiranku di sana. Aku tidak mempercayai iblis-iblis itu. Mereka mungkin akan mengganggu." Saat itu semua dewa dan dewi mempersembahkan lampu dipa kepada Sri Wisnu. Dewi Arundhati berkata, "Tolong kirimkan ini kepada Dewi Laksmi. Silahkan pergi segera. Dia pasti sedang menunggu." Kartikeya berkata, "Biarkan aku pergi, aku akan bertemu ibuku juga." Dewa Indra berkata, "Tunggu Kartikeya, kamu telah menempuh perjalanan panjang dari Kailas. Kamu pasti lelah, itu sebabnya aku akan membawanya."
Kartikeya berkata, aku tidak akan terperangkap dalam kata-katamu Dewa Indra, aku akan mengambilnya. Dewa Indra berkata, maafkan aku, tapi aku akan memanfaatkan kesempatan ini. Kartikeya berkata, menurutmu mengapa aku harus melepaskan kesempatan ini? Berikan padaku. Dewa Indra berkata, berikan padaku. Mereka kemudian saling tarik-menarik dan melihat itu Resi Narada berkata, oh Narayan, itu akan menjadi kesialan untuk pasta kunyit. Kuharap mereka tidak menumpahkan kunyit dalam perebutan ini. Kunyit itu terlempar ke atas dan semua dewa terkejut. Garuda dengan cepat menangkap kunyit itu agar tidak tumpah. Dan Sri Wisnu berkata, Garuda akan mengambil kunyitnya dan temui ibumu Winata juga. Garuda berkata, seperti yang kamu perintahkan Prabu. Garuda kemudian pergi dari sana. Sesanaga berpikir, terima kasih banyak atas berkah untuk Garuda Prabu. Sri Wisnu berpikir, ada banyak kemungkinan hal-hal yang tidak baik dalam sebuah pernikahan. Tetapi orang yang menghentikan hal itu, itulah kebajikan sejati. Adikmu berubah menjadi pemuja sejati. Saat itu para iblis berkumpul di lautan susu, dan Garuda juga sedang terbang melintasi lautan susu. Para iblis terkejut melihat Garuda ada di sana dan mereka bersembunyi. Garuda merasakan sesuatu dan berhenti di sana. Raja Iblis berpikir, apakah Garuda melihat kita? Jika itu benar, maka rencana kita akan gagal. Garuda berpikir, kenapa aku merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi? Aku harus mencari tahu, atau acara pernikahan Dewi Laksmi dan Dewa Wisnu akan terganggu. Garuda tidak melihat siapapun dan dia terbang lagi. Raja Bali berpikir, dia seharusnya tidak mengetahui bahwa kita sedang menuju pengadukan lautan. Garuda berpikir, mengapa aku merasa seolah-olah ada seseorang di sekitarku? Tidak, aku terlalu banyak berpikir. Garuda kemudian terus terbang menuju istana Dewa Samudra. Raja Bali berkata, sampai prosesi pernikahan Dewa Wisnu menuju istana Dewi Laksmi akan ada pergerakan orang dengan berbagai cara karena beberapa alasan atau lainnya. Ini bukan waktu yang tepat untuk menjalankan misi kita. Kita harus menunggu kesempatan yang tepat. Saat itu Ganesha berkata, Musakji, cepatlah. Aku ingin menikmati kesenangan di pesta pernikahan. Musakji berkata, Prabu, kamu menjadi sangat antusias tanpa alasan. Bahkan tidak ada yang merasakan kehadiranmu di sana. Ganesha berkata, tidak Musakji, ini adalah pernikahan pamanku. Bagaimana mereka bisa melupakanku? Musakji berkata, semua ritual diselesaikan di sana, tapi belum ada yang memanggilmu. Saat itu Dewi Laksmi terdiam memikirkan Prabu Sri Wisnu, dan Dewi Parwati berkata, teman kita hadir di sini secara fisik, tetapi tidak secara mental. Dewi Saraswati berkata, kamu benar Dewi, pikirannya ada di tempat lain. Kita harus melakukan sesuatu yang membuat pikirannya yang mengembara ditarik ke sini. Dewi Parwati berkata, kamu benar. Dewi Ramba berkata, aku telah mencoba Dewi, tetapi bahkan aku gagal dalam hal itu. Para dewa kehilangan akal sehatnya saat melihat tarianku, tapi dia terpesona oleh Prabu Srihari, jadi bagaimana tarianku bisa menariknya? Saat itu Winata sedang membuat kalung bunga sambil menyanyi bahagia. Nyanyiannya membuat semua dewi menatap ke arahnya dan begitu juga dengan Dewi Laksmi. Winata terkejut melihat semua dewi menatap ke arahnya dan Dewi Laksmi berkata, Winata, apa yang telah terjadi? Kenapa kamu berhenti? Ayo menyanyi lagi. Winata berkata, bagaimana aku bisa menyanyi? Diti berkata, Dewi, kamu meninggalkan lagu para pemusik istana dan bidadari. Apakah kalian ingin mendengarkan lagu pelayan ini? Dewi Laksmi berkata, ya, aku menyukainya Winata. Menyanyilah. Para pemusik kemudian mulai mengiringi Winata menyanyi. Semuanya mulai menikmati nyanyian Winata, tapi tidak dengan Kadru dan Diti. Para bidadari menari dan semua dewi menyanyi mengikuti Winata. Mereka semua sangat berbahagia. Sri Wisnu berpikir, saat keberuntungan persatuan kita akan segera tiba Dewi. Dewi Laksmi berpikir, bahkan aku menunggu saat itu Prabu Srihari. Kadru berkata, Winata sangat tahu cara untuk mengalihkan perhatian semua orang ke arahnya. Aku harus mengalihkan perhatian semua orang ke arahku. Aku tidak akan pernah membiarkan Winata mendapatkan semuanya. Aku harus melakukan sesuatu dan mengalihkan perhatian semua orang ke arahku. Saat itu Kadru dan Diti mendekati Dewi Parwati untuk mengganti mereka menumbuk. Diti meminta batang penumbuk itu dari Dewi Parwati, tapi ada kekuatan petir yang membuat Diti kesakitan saat memegangnya, sehingga Diti melepaskan batang penumbuk itu dan Winata dengan cepat menangkapnya agar tidak jatuh.